Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus pemilihan makanan khas Makassar terfavorit menggunakan metode profil matching. Berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Inaya dengan NIM 231069 dari Undipah. Yang kedua, Septi Suka dengan NIM 231070 dari Undipa. Yang ketiga, Waodemei Ramadhani dengan NIM 23171 dari Undipa. Keempat, Rafila Sari dengan NIM 20225111040 dari Unasman. Dan yang terakhir, Muhammad Iqbal Riyadi dengan NIM 20225111033 dari Unasman. Metode profil matching. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah profil matching. Metode ini berfokus pada penyesuaian kriteria yang diinginkan oleh pengguna dengan alternatif yang tersedia. Dalam studi kasus pemilihan makanan khas Makassar, metode ini akan membantu mengidentifikasi pilihan makanan yang paling sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Analisis masalah. Di mana studi kasus ini memiliki 4 kriteria. Yang pertama ada rasa, harga, nutrisi, dan tekstur makanan. Dan di mana studi kasus ini memiliki nilai bobot dengan skala 1 sampai dengan 5. Penentuan kriteria, 4 kriteria utama. Masalah yang akan dianalisis di sini dibatasi pada 4 aspek utama di sebuah makanan, yaitu rasa, harga, nutrisi, dan tekstur makanan. Kemudian kriteria bobot. Setiap kriteria diberi kode C1, C2, C3, C4 untuk mempermudah identifikasi dan analisis lebih lanjut. Kemudian skala penelitian. Untuk memudahkan perbandingan setiap kriteria dari skala penelitian dari 1 hingga 5. Skala ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Namun, umumnya semakin tinggi nilainya, semakin baik kriteria tersebut dipenuhi. Nilai alternatif. Yang pertama ada contoh Makassar. C1 nilainya 3, C2 nilainya 2, C3 nilainya 3, C4 nilainya 4. Yang kedua ada sop kondro. C1 nilainya 4, C2 nilainya 3, C3 nilainya 2, dan C4 nilainya 4. Yang ketiga ada palu basah. C1 nilainya 3, C2 nilainya 5, C3 nilainya 1, dan C4 nilainya 3. Yang keempat ada palu butung. Yang C1 nilainya 2, C2 nilainya 2, C3 nilainya 5, dan C4 nilainya 3. Yang kelima ada barongko. C1 nilainya 3, C2 nilainya 3, C3 nilainya 3, dan C4 nilainya 2. Yang keenam ada sanggar Belanda. C1 nilainya 1, C2 nilainya 1, C3 nilainya 3, dan C4 nilainya 4. 7 ada kapurung. C1 nilainya 4, C2 nilainya 2, C3 nilainya 4, dan C4 nilainya 4. Yang ke-8 ada pisang epek. C1 nilainya 3, C2 nilainya 5, C3 nilainya 3, dan C4 nilainya 2. Yang 9 ada sop saudara. C1 nilainya 4, C2 nilainya 3, C3 nilainya 4, dan C4 nilainya 1. Yang terakhir ada pisang hijau. C1 nilainya 5, C2 nilainya 2, C3 nilainya 4, dan C4 nilainya 3. Penentuan nilai target. Yang pertama ada rasa, yaitu elemen utama yang sangat penting dalam makanan. Yang kedua ada harga, yaitu harus terjangkau tapi tetap berkualitas. Yang ketiga ada nutrisi, yaitu penting untuk kesehatan tapi tidak selalu prioritas utama. Yang keempat ada tekstur,
yaitu meningkatkan kenyamanan tapi bisa lebih fleksibel. Nah, yang di bawahnya ada nilai target. Nilai target itu untuk C1 yaitu 5, C2 yaitu 3, C3 yaitu 4, dan C4 yaitu 4. Hitungan GAP. GAP sama dengan value atribut dikurang value target, yang dimana alternatif yang pertama yaitu Coto Makassar dengan kode C13, C22, C33, C44. Yang kedua Subkonro C14, C23, C32, C44. Yang ketiga Palu Basah C13, C25, C31, C43. Yang keempat Palu Butung C12, C22, C35, C43. Yang kelima Barongko C13, C23, C33, C42. Yang keenam Sanggara Belanda C11, C21, C33, C43. Yang ketujuh Kapurung C14, C22, C34, C44. Yang kedelapan Pisang Epe C13, C25, C33, C42. Yang kesembilan Sob Saudara C14, C23, C34, C41. Dan yang terakhir Pisang Hijau C15, C22, C34, dan C43. Nah, nilai Coto Makassar pada C1 sama dengan 3 dikurang dengan nilai target C1 sama dengan 5. Dapatkan hasil minus 2. Contoh GAP sama dengan value atribut dikurang value target. GAP sama dengan 3 dikurang 5. Dan hasilnya yaitu GAP sama dengan minus 2. Nah, pada hasil perhitungan GAP, alternatif yang pertama yaitu Coto Makassar dengan kode C1 minus 2, C2 minus 1, C3 minus 1, C4 0. Yang kedua Subkonro C1 minus 1, C2 0, C3 minus 2, C4 0. Dan yang ketiga Palu Basah C1 2, C minus 2, C2 2, C3 minus 3, C4 minus 1. Yang keempat Palu Butung C1 minus 3, C2 minus 1, C3 1, C4 minus 1. Yang kelima Barongko C1 minus 2, C2 0, C3 minus 1, C4 minus 2. C6 Sanggara Belanda C1 minus 4, C2 2, C3 minus 1, C4 minus 1. Yang ketujuh Kapurung C1 minus 1, C2 minus 1, C3 0, C4 0. Yang ke-8 Pisang Epe C1 minus 2, C2 2, C3 minus 1, C4 minus 2. Yang ke-9 Sob Saudara C1 minus 1, C2 0, C3 0, C4 minus 3. Dan yang terakhir yaitu Pisang Hijau C1 0, C2 minus 1, C3 0, dan C4 minus 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konversi GAP ke bobot nilai. GAP itu merujuk pada perbedaan antara nilai ideal yang diharapkan dan nilai aktual yang diperoleh. Terus kalau konversi nilainya itu, proses konversi ini mengubah nilai GAP menjadi bobot yang sesuai. Misalnya, jika selisihnya 0, maka bobot nilainya itu 5, keterangannya itu tidak ada selisih kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa individu tidak memiliki selisih antara
nilai aktual dan ideal. Yang kedua itu ada selisih 1 dengan bobot nilai 4,5. Keterangannya itu kompetensi individu kelebihan satu tingkat. Dalam hal ini individu memiliki kompetensi yang lebih baik dari yang diharapkan. Terus yang ketiga itu ada -1, bobot nilainya 4. Keterangannya itu kompetensi individu kekurangan satu tingkat. Individu ini juga memiliki kompetensi di bawah standar. Terus yang ketiga itu ada 2 dengan bobot nilai 3,5. Keterangannya itu kompetensi individu kelebihan 2 tingkat. Maka individu ini memiliki kompetensi di atas standar. Terus ada -2 dengan bobot nilainya itu 3. Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat. Kompetensi ini menunjukkan bahwa kekurangan 2 tingkat. Terus yang selanjutnya itu ada 3 dengan bobot nilai 2,5. Kompetensi individu ini kelebihan 3 tingkat. Ini menunjukkan bahwa individu kelebihan 3 tingkat dari kompetensi yang diharapkan. Terus yang selanjutnya itu ada -3 dengan bobot nilainya itu 2. Keterangannya itu kompetensi individu kekurangan 3 tingkat. Dengan kekurangan 3 tingkat, kompetensi individu jauh dari yang diharapkan. Terus selanjutnya ada 4 dengan bobot nilai 1,5. Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat. Individu ini menunjukkan kelebihan 4 tingkat dari kompetensi yang diharapkan. Terus ada selisih yang terakhir itu -4 dengan bobot nilai 1. Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat. Individu ini menunjukkan kekurangan 4 tingkat dari kompetensi yang diharapkan. Terus bobot nilai alternatif itu dimana nomor itu menunjukkan nomor urut dari alternatif yang dinilai. Kalau alternatif itu nama dari setiap alternatif yang dievaluasi seperti berbagai jenis makanan. Kalau kriterianya itu ada C1, C2, C3, C4. Kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai setiap alternatif. Seperti kualitasnya itu C1 itu mengukur seberapa baik bahan yang digunakan, dan rasa C2 mengukur seberapa enak makanan tersebut, dan ketiga harga C3 mengukur seberapa terjangkau makanan tersebut. Yang keempat itu popularitas, C4 mengukur seberapa terkenal atau banyaknya orang yang menyukai makanan tersebut. Dan di sini itu alternatifnya itu ada 10. Yang pertama itu Coto Makassar, kedua Sup Kondro, ketiga Palu Basah, keempat Palu Butung, kelima Barongko, keenam itu Sanggar Belanda, ketujuh Kapurung, kedelapan Pisang Epe, dan kesembilan Sup Saudara, dan terakhir Pisang Ijo, di mana memiliki kualitas, rasa, harga, dan popularitas yang berbeda-beda. Tabel ini dapat dibandingkan alternatifnya, melihat bobot nilai dan membandingkan antara berbagai alternatif untuk menentukan mana yang lebih unggul dalam memenuhi kriteria, dan menghitung nilai agregat menunjukkan bobot untuk setiap alternatif untuk mendapatkan total nilai yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu menghitung skor faktor dan skon faktor. Skor faktor adalah beberapa subkriteria yang menjadi faktor utama di antara subkriteria yang lain, di mana NCF sama dengan nilai rata-rata skor faktor. Sigma NC, H, dan S sama dengan jumlah total nilai skor faktor dari kriteria hard skill atau soft skill. Sigma IC sama dengan jumlah item skor faktor. Sedangkan secondary faktor adalah beberapa subkriteria yang menjadi faktor pendamping di antara subkriteria yang lain, di mana NSF sama dengan nilai rata-rata secondary faktor. Sigma NS, H, dan S sama dengan jumlah total nilai secondary faktor dari kriteria hard skill atau soft skill. Sigma IS sama dengan jumlah item secondary faktor. Berikut adalah tabel perhitungan core faktor dan secondary faktor, di mana C1 dan C3 yaitu core faktor dan C2, C4 itu secondary faktor.
Alternatif yang pertama yaitu C1 dan C3 dijumlahkan lalu dibagi 2 hingga menghasilkan NCF yaitu 3,5. Kemudian secondary faktor C2 dan C4 itu dijumlahkan lalu dibagi 2 dan menghasilkan NSF 4,5. Alternatif yang kedua yaitu C1 dan C3 dijumlahkan hingga hasil NCF-nya yaitu 3,5, lalu C2 dan C4 dijumlahkan lalu dibagi 2 dan menghasilkan NSF 5. Alternatif yang ketiga yaitu C1 dan C3 dijumlahkan lalu dibagi 2 hingga hasil NCF-nya yaitu 2,5, sedangkan C2 dan C4 dijumlahkan terus dibagi 2 hingga hasil NSF-nya yaitu 3,75. Alternatif yang keempat yaitu C1 dan C3, yaitu hasil NCF-nya 3,25, sedangkan C2 dan C4 hasil NSF-nya yaitu 4. Alternatif yang kelima C1 dan C3, yaitu hasil NCF-nya 3,5. Lalu C2 dan C4 hasil NSF-nya yaitu 4. Lalu alternatif yang keenam C1 dan C3 yaitu hasil NCF-nya 2,5 dan C2, C4 itu hasil NSF-nya 3,75. Alternatif yang ketujuh C1 dan C3 yaitu hasil NCF-nya 4,5. Terus C2 dan C4 itu hasil NSF-nya 4,5. Alternatif ke-8 C1 dan C3 yaitu hasil NCF-nya 2,75 dan C2, C4 hasil NSF-nya 3,25. Alternatif ke-9 C1 dan C3 yaitu hasil NCF-nya 4,5 dan C2, C4 hasil NSF-nya 3,5. Alternatif terakhir yaitu C1 dan C3 hasil NCF-nya yaitu 5 dan C2, C4 hasil NSF-nya itu adalah 4. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai kriteria, di mana nilai NCF yaitu 60% dan NSF 40%. Dari alternatif yang pertama yaitu 60% dikali dengan 3,5 hingga menghasilkan 2,1. Lalu 40% dikali 4,5 yaitu menghasilkan 1,8. Jadi hasil dari 60% itu 2,1 dan hasil 40% 1,8 dijumlahkan hingga menghasilkan nilai akhir atau NH yaitu 3,9. Alternatif yang kedua nilai NH 4,1. Alternatif yang ketiga nilai NH 3. Alternatif yang keempat 3,55. Alternatif yang kelima 3,7. Alternatif yang keenam NH3, alternatif yang ketujuh 4,5, alternatif yang ke-8 2,9, alternatif yang ke-9 4,1 dan yang terakhir alternatif nilai akhir 4,6. Perhitungan nilai final. Pada tahap ini, nilai final ditentukan dengan hard skill yang akan menentukan nilai ranking dari pertama hingga akhir. Berdasarkan dari nilai final ini, kemudian ditentukan urutan ranking di mana jika pada nilai final terbesar maka akan menduduki ranking pertama dan berlaku sebaliknya jika pada nilai final terkecil maka akan menduduki ranking tersebut. Penentuan nilai ranking. Jadi ranking pertama jatuh kepada alternatif yang terakhir yaitu dengan nilai final 4,6. Ranking kedua jatuh kepada alternatif ke-7 dengan nilai final 4,5. Ranking ketiga jatuh kepada alternatif kedua dengan nilai final 4,1. Ranking keempat jatuh kepada alternatif
ke-9 dengan nilai final 4,1. Ranking ke-5 jatuh kepada alternatif yang pertama dengan nilai final 3,9. Lalu ranking ke-6 jatuh kepada alternatif ke-5 dengan nilai final 3,7. Ranking ke-6 jatuh kepada alternatif ke-6 dengan nilai final 3,7. Lalu ranking ke-7 jatuh kepada alternatif ke-4 dengan nilai final 3,55. Ranking ke-8 jatuh kepada alternatif ke-6 dengan nilai final 3. Ranking ke-9 jatuh kepada alternatif ke-3 dengan nilai final 3. Ranking ke-10 jatuh kepada alternatif ke-8 dengan nilai final 2,95. Terakhir, hasil keputusan berdasarkan perhitungan menggunakan metode profil matching sebagai pendukung keputusan dalam pemilihan makanan khas Makassar terfavorit. Berdasarkan hasil yang ada, perhitungan makanan yang terpilih yaitu pisang ijo menempati posisi pertama, kemudian di posisi kedua yaitu kapurung, dan di posisi ketiga sup kondro. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.